Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan juga teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dare Valita Mileni Irawan NPM 09 dan juga rekan saya Angger Aji Pangestu NPM 13. Di mana dalam video ini kami akan menjelaskan terkait materi manajemen persediaan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan teman-teman semua dapat memahami, yaitu pertama untuk mengetahui pengertian manajemen persediaan, kedua untuk mengetahui jenis-jenis persediaan, ketiga untuk mengetahui faktor-faktor dari manajemen persediaan, keempat untuk mengetahui manfaat manajemen pemasaran, dan kelima untuk mengetahui metode economical order quantity. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sebuah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis-jenis persediaan. Pertama itu ada bahan baku. Bahan baku atau sering disebut dengan bahan mentah merupakan bahan yang akan dimasukkan dalam proses produksi pertama kali. Hasil dari proses ini dapat berbentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Lalu kedua ada bagian produk, barang-barang yang terdiri dari parts yang dipesan dari perusahaan lain yang dapat secara langsung di-assembling dengan parts lain tanpa melalui proses produksi. Jadi bentuk barang yang merupakan parts ini tidak mengalami perubahan bentuk. Lalu ketiga ada bahan pembantu atau bahan perlengkapan. Bahan yang diperlukan atau digunakan dalam proses produksi agar berhasil dengan baik, contohnya itu seperti minyak pelumas yang digunakan untuk memperlancar jalannya mesin produksi. Keempat, ada barang dalam proses atau disebut dengan barang setengah jadi. Jadi, barang dalam proses merupakan bahan baku yang sudah diproses sehingga menjadi barang dalam proses atau dikenal dengan nama barang setengah jadi. Kelima, ada barang jadi. Persediaan barang jadi merupakan barang yang sudah melalui tahap barang setengah jadi dan siap untuk dijual ke pasar atau ke konsumen. Ketersediaan barang jadi ditentukan bagian produksi dan penjualan. Artinya perlu dikoordinasikan antara tingkat produksi dengan tingkat penjualan. Faktor-faktor dalam penerapan manajemen persediaan. Jadi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen persediaan, antara lain pertama ada biaya. Adapun beberapa unsur biaya yang perlu diperhatikan dalam manajemen persediaan seperti yang ditulis oleh Freddy Rakuti dalam manajemen persediaan, yaitu terdiri dari biaya penyimpanan, yaitu biaya yang terdiri atas biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Lalu ada biaya pemesanan atau pembelian. Ketiga, ada biaya penyiapan atau setup cost. Perusahaan menghadapi biaya penyiapan untuk memproduksi komponen tertentu. Keempat, ada biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Adalah biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Kedua, ada sumber daya manusia. Dalam menerapkan sistem manajemen persediaan, maka diperlukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan manajemen persediaan yang berpengaruh pada konstitusi proses produksi. Ketiga, ada pola manajemen. Dalam manajemen persediaan, pola manajemen merupakan cerminan dari kebijakan manajemen perusahaan yang direalisasikan pada kebijakan delivery, cara pembayaran, pencatatan biaya, dan sebagainya. Keempat, ada teknologi pendukung. Peranan teknologi merupakan suatu strategi kompetitif dalam dunia industri. Teknologi digunakan untuk mendukung suatu sistem kerja yang dapat menguntungkan penggunaannya. Kelima, ada survei dan kajian pasar. Dalam penerapan manajemen persediaan, perusahaan harus bekerja sama dengan pihak luar. Hal ini berkaitan dengan kemampuan supplier dalam menyediakan barang saat order dilakukan. Manfaat manajemen pemasaran, yaitu pertama ada manfaat diskon kuantitas, kedua untuk menghindari kekurangan bahan, ketiga berspekulasi terhadap kenaikan harga beli, keempat manfaat pemasaran
Dan kelima, kepuasan konsumen dalam kontinuitas produksi. Oke, akan saya lanjutkan. Next ya. Metode Economical Order Quantity. Apa itu metode EOQ ya? Metode EOQ merupakan model yang paling sering digunakan oleh banyak perusahaan. Menurut Ausory, jumlah pemesanan ekonomis terletak di mana jumlah biaya pemesanan adalah sama dengan jumlah biaya penyimpanan, atau EOQ merupakan jumlah atau besarnya pesanan yang dimiliki. Jadi EOQ ini juga bisa disebut juga merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total penjumlahan antara biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan menjadi minimum. Nah, itu intinya. Kemudian tentunya ada rumus dari metode EOQ, yaitu akar 2D S per H. Apa EOQ itu? EOQ jumlah yang paling efisien ya. Jumlah yang paling efisien atau ekonomis untuk dipesan. Kemudian D, permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan. S, biaya pemesanan untuk setiap pesanan atau ordering cost per order. H, biaya penyimpanan atau penggudangan per unit per tahun, carrying cost. Next, dari rumus tersebut kita langsung saja ke contoh ya. Sebuah perusahaan punya permintaan akan komponen yang akan dirakit sebanyak 250.000 unit per 250 hari kerja per tahun. Permintaan adalah konstan dan seragam. Biaya penyimpanan sebesar Rp50 per komponen per tahun. Biaya pemesanan itu 35.000 per order, dan penyediaan supplier memerlukan 2 minggu. Hitungannya itu 10 hari kerja untuk pengiriman. Oke. Pertanyaannya, tentukan titik pemesanan kembali, kuantitas di mana pesanan harus dilakukan. Yang kedua, economic order quantity-nya. Nah, oke, kita jawab. Permintaan per hari tadi D 250.000 ya. 250.000 per unit unit per 250 hari kerja. Nah, jadi dibagi saja. Jadi D-nya jadi 250.000 per 250 itu sama dengan 1.000 unit. Nah, ini dikali tadi pemesan itu dapat dikirim pemesanannya itu 10 hari kerja. Nah, kali saja 1.000 ini dikali 10 berarti 10.000 ya, dikali L. Nah, R ini apa sih? R ini merupakan total barang yang dibutuhkan. Jadi setiap 10.000 total barang 10.000 unit ini itu dikirim gitu. Oke. EOQ-nya berapa? 2 kali 35 gitu. 35 tadi biaya pemesanan ya. 35.000 per order, kemudian dikali D-nya ini 250.000 per H. Hanya itu 50 biaya penyimpanan. Jadi jikalau kita 2 kali 35.000 kemudian dikali 250.000 per 50 kemudian diakarkan jadi 18.708 unit. Oke, sekian. Jika pada teman-teman rekan-rekan kelas A ada pertanyaan terkait presentasi kami berikan 3 penanya tercepat nanti di kelas. Sekian, kami persilakan untuk yang ingin bertanya.